Jadi saudara-saudara, semuanya ini, Valentine, Pilpres, Rabu Abu, masa pertobatan di masa prapaskah kita ini, jangan cuman pura-pura, bukan cuma di bibir saja, bukan cuma di mulut saja dengan janji-janji saja. Tapi betul-betul fokus, konsentrasi, berjuang dalam cinta, dalam janji, dan juga dalam pertobatan kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi ke-42 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Kemarin libur panjang, bagaimana? Asik nggak? Asik dong Romo. Saudara-saudara, sebagaimana kita tahu, kemarin Imlek baru saja kita lewati. Puji Tuhan, perayaannya di mana-mana berjalan dengan lancar. Nah, kita tahu juga ini Romo, hari-hari ke depan ini Romo yang sangat menantang. Bagaimana bisa ada Valentine, hari kasih sayang. Itu anak-anak muda lah Romo, biarin mereka tukar-tukaran coklat di tanggal 14 Februari. Tetapi juga ada pemilu. Waduh Romo, ini Romo yang bikin dakdikduk. Banyak umat bertanya kepada saya, Romo Yosef nomor 1, nomor 2 atau nomor 3? Saudara-saudara, saya tidak pernah mau berbicara soal politik karena soal pilihan siapa calon presiden yang akan saya pilih itu berasal dari kebebasan saya sebagai warga negara. Kemudian juga saudara-saudara, itu menjadi rahasia saya. Saya tetap membaca setiap program para capres-capres ini, bagaimana debat-debat mereka saya juga tonton. Lalu yang satu hal yang saya lakukan adalah saya bawa mereka semua dalam doa-doa saya. Saya mohon, ya Tuhan, tunjukkanlah kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam diri masing-masing calon ini. Setiap pribadi, apakah punya terang Roh Kudus? Lalu, saya lihat, bukan cuma sekali ya, saya terus gali lagi setiap hari, mungkin sampai tanggal 13 Februari saya lakukan itu. Dan nanti saya ke TPS, ke tempat pemungutan suara, ya udah saya pilih dan itu menjadi rahasia saya sendiri saja. Nah, yang terakhir saudara-saudara, yaitu Rabu Abu yang jatuh juga di tanggal 14 Februari. Buat kita orang Kristiani, itulah yang paling pokok dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Saudara-saudara, apakah Anda tahu saudara-saudara, ketiga hal ini, tiga peristiwa besar ini, bisa saya bungkus dalam sebuah benang merah. Karena Valentine itu soal cinta, kasih sayang. Pemilihan presiden, kita memilih seorang pemimpin buat negara Indonesia ini. Pertobatan kita menjalin relasi, memperbaiki relasi kita dengan Allah. Tiga-tiganya ini bisa saya bungkus supaya semua tiga-tiganya ini dihindarkan oleh yang namanya kepura-puraan. Ini dia. Manusia saking canggihnya dengan akal budinya. Sekarang semuanya banyak barang-barang palsu bukan? Semuanya banyak dibuat oleh buatan manusia. Contoh paling gampang adalah ada dua jenis tumbuhan di kiri dan kanan saya. Yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Coba Anda jawab di kolom komen, yang mana yang palsu, yang mana yang asli. Di tangan kanan saya atau di tangan kiri saya? Coba, ayo 1, 2, 3 tulis di kolom komen. Saya yakin banyak dari Anda yang masih ketipu. Dengan itu aja cuman dua jenis pohon. Ternyata yang sebelah kiri saya ini palsu, ini plastik ini. Yang sebelah kanan saya, ini malah asli saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, kalau cinta, apalah artinya kalau kita dicintai dengan cinta yang palsu? Cuma di mulut saja, cuma di bibir saja, tapi di hati tidak. Dia sama kita itu setia-setia, tetapi di belakang kita dia mendua. Bayangin saudara-saudara, betapa sakit hatinya itu. Kemudian juga Pilpres, apalah artinya kita bela-belain di masa kampanye dengan janji-janji yang luar biasa, ketika nanti sudah memimpin, lah kok begitu, kok lupa sama janjinya, kok begini, kok begitu, kita juga bakal kecewa lagi bukan? Nah, demikian juga dengan pertobatan.
Mengecewakan bukan cuman Allah saja yang kecewa dengan pertobatan kita yang pura-pura, tetapi diri kita juga sebetulnya. Kita terluka. Image gambaran diri kita, bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Ya ampun, saya kok lemah sekali. Saya kok gak bisa keluar dari kuasa dosa. Padahal kuasa Tuhan Yesus yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada kuasa dosa. Yang kecewa juga adalah orang-orang di sekitar kita. Kalau pertobatan kita juga pura-pura. Jadi saudara-saudara, semuanya ini, Valentine, Pilpres, Rabu Abu, masa pertobatan di masa prapaskah kita ini, jangan cuman pura-pura, bukan cuma di bibir saja, bukan cuma di mulut saja dengan janji-janji saja. Tapi betul-betul fokus, konsentrasi, berjuang dalam cinta, dalam janji, dan juga dalam pertobatan kita. Nah, ada satu ayat menarik saudara-saudara dari kitab Hosea bab 6. Ini berlakulah buat Valentine, buat pemilu, ataupun buat pertobatan. Nah, dikatakan saudara-saudara, salah satu kritikan dari Allah kepada bangsa Israel dalam pertobatan mereka, dalam kehidupan mereka adalah di Hosea bab 6 ayat 4. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasihmu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Saudara-saudara, itulah kasihnya, cintanya, janjinya, kehidupannya, termasuk pertobatannya, seperti kabut pagi, seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Jadi saudara-saudara, seperti kabut dan embun, itu nggak konsisten keberadaannya. Cuman ada sewaktu-waktu, tetapi dengan cepat mudah hilang. Saudara-saudara, hati-hati. Banyak orang bisa berbicara tentang cinta. Banyak orang bisa berbicara tentang janji dan kesetiaan. Tentang option for the poor, perhatian kepada rakyat kecil. Tetapi saudara-saudara, sayangnya, kasih mereka, janji mereka seperti kabut di pagi hari. Seperti embun yang mudah menguap. Kalau udah menguap saudara-saudara, kita seolah-olah merasa tertipu. Demikian juga saudara-saudara dengan pertobatan kita. Cinta kita pada Allah. Jangan tipu-tipu. Manusia dengan teknologinya bisa membuat barang-barang palsu. Tapi tolong jangan buat cinta yang palsu, janji yang palsu, dan juga pertobatan yang palsu. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebentar lagi kita akan menerima abu. Entah di hari Selasa atau di hari Kamis, entah di hari Rabu. Tergantung bagaimana tempat masing-masing. Ketika kita menerima abu, namanya juga abu saudara-saudara. Sebuah benda yang mengingatkan kita pada asal mula kita. Kita semua adalah abu dan akan kembali menjadi abu. Dengan abu ditandai di dahi kita masing-masing. Saya sudah pernah membuat video-videonya bagaimana abu digunakan dalam tradisi perjanjian lama maupun perjanjian baru sebagai ungkapan pertobatan. Itu menggarisbawain bagaimana kita ini lemah, rapuh, ringkih, tidak berdaya. Kita tidak punya arti pada diri kita sendiri, tetapi kuasa Allah, cinta Allah, penebusan Allah, kasih Allah lah yang tinggal dalam diri kita. Itulah yang membuat kita jauh lebih berharga daripada yang kita pikirkan sebelumnya. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, manusia yang dicintai oleh Allah, manusia yang dihembusi dengan nafas Allah ketika diciptakan, manusia sudah diampuni berulang-ulang kali melalui misalnya orang-orang Israel di padang gurun, di penjajah, di perbudakan Mesir, bagaimana orang Israel dalam perjanjian lama jatuh dan jatuh lagi. Mereka betul-betul pertobatannya sementara. Pertobatan mereka palsu. Mereka berbalik dari Allah mereka. Allah junjungan mereka. Allah yang menjadi sumber kekuatan mereka. Bagaimana tidak bangsa ini akhirnya menjadi lemah karena sumber kekuatan mereka malah mereka tinggalkan.
Nah, saudara-saudaraku terkasih, berbicara tentang pertobatan yang asli, pertobatan yang real, pertobatan yang sungguh-sungguh, inilah yang harus kita perjuangkan selama hidup kita, khususnya ketika kita menerima abu tanda pertobatan kita. Bisa jadi saudara-saudara, setelah kita terima abu, beberapa jam kemudian juga hilang, atau habis kita mandi juga hilang lagi. Tapi jangan biarkan cuma dahi kita yang ditandai oleh abu, tapi juga hati, seluruh hidup kita. Tuhan, aku sadar, aku ini manusia yang lemah, sangat lemah dengan bujukan, dengan lupa, dengan kemalasanku, dengan kedaginganku. Aku mohon pertolongan rahmat-Mu yang nyata dalam hidupku, dan izinkan aku menjaga rahmat itu di masa prapaskah ini. Itu saudara-saudara. Nah, bagaimana kita menjaga kesungguhan kita dalam menjaga cinta Allah ini, berkat-berkat dari Allah ini terungkap melalui pantang dan puasa. Jadi jangan dibalik saudara-saudara. Seolah-olah orang yang udah pantang puasa gitu, padahal mah cuma diet atau intermittent fasting. Seolah-olah wah itu luar biasa pertobatannya. Jangan dibalik. Yang dari dalam hati, pertobatan yang sungguh-sungguh, hancur, tapi dicintai oleh Tuhan. Nggak perlu juga dikasih lihat ke orang lain. Nggak perlu juga diupload di medsos kita lagi berpuasa. Nggak perlu juga diomong-omongin ke orang lain. Kita pantang apa, kita lagi menjauhi apa. Cuman Tuhan dan kita yang tahu. Meskipun nanti di depan kita ada orang yang mungkin sadar atau nggak sadar menggoda kita. Misalnya kita lagi pantang kerupuk nih. Ada orang di depan kita jualan kerupuk misalnya. Atau makan kerupuk dengan enaknya. Ini soal aku dengan Tuhanku. Keaslian pertobatanku tidak perlu diuji oleh orang-orang lain. Tetapi antara aku dengan Allahku. Peraturan pantang dan puasa dalam gereja Katolik, makan 1 kali sehari di Rabu Abu, di Jumat Agung atau di hari Jumat, pantang daging, berbela rasa, beramal kasih, berbuat baik, menolong sesama. Itu cuma alat bantu bagaimana gereja membantu umat beriman untuk menyatakan, mengungkapkan, menghayati pertobatannya. Itu saudara-saudara, jangan pernah lupa yang paling inti adalah yang di dalam. Tuhan, ampuni aku orang berdosa ini. Semoga dengan pertolongan rahmat-Mu Tuhan, aku hendak memperbaiki hidupku. Ini dia. Orang seringkali bertobat itu demi Tuhan, demi Tuhan, demi Tuhan misalnya. Supaya kita dikasih berkat. Sebetulnya dalam pertobatan Tuhan, izinkan aku memperbaiki hidupku. Kalau kita udah baik, mungkin bisa jadi kita juga bisa mempengaruhi energi-energi baik, kebaikan-kebaikan, cinta-cinta yang kita wartakan kepada keluarga sudah pasti, orang-orang terdekat kita, orang-orang tinggal bersama-sama dengan kita, masyarakat kita, gereja kita, lama-lama dunia kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ada satu kisah dalam kitab suci yang bisa saya angkat. Bagaimana seseorang yang mengalami pertobatan secara sungguh-sungguh. Pertobatannya sejati luar biasa. Meskipun ditentang, dicibir. Bayangin coba. Kita udah susah berjuang bertobat ya. Menjadi pribadi yang baik. Masih ada aja orang yang nyibir kita. Yang alah paling pura-pura. Alah paling begini paling begitu. Tapi tokoh ini secara luar biasa saudara-saudara. Betul-betul tidak pernah mundur dari perjuangan mengarah pertobatannya. Anda bisa lihat dalam Lukas bab 7 ayat 36 sampai 50. Tokoh ini pasti sudah sangat amat Anda kenal, yaitu seorang perempuan berdosa yang mengurapi kaki Yesus. Mari kita baca kisahnya, kita gali kekuatan pertobatan dari si perempuan berdosa ini. Di ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Jarang-jarang bukan? Biasanya kan orang Farisi itu kan ya berdebat soal Taurat, berdebat soal hari Sabat, soal peraturan-peraturan, tata tertib, adat istiadat dalam agama Yahudi. Tetapi kali ini ada seorang Farisi yang mengundang Yesus untuk makan.
Yesus datang ke rumah orang Farisi itu. Itulah Tuhan Yesus, saudara-saudara. Meskipun berbeda, meskipun seringkali dicari-cari kesalahannya, Yesus tidak pernah membenci. Demikian juga dengan cinta kita. Demikian juga dengan pilihan-pilihan presiden kita. Demikian juga dengan cara-cara metode pertobatan kita. Kalau ada yang berbeda, bukan menjadi musuh, tetapi juga harus dikasihi. Lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal seorang berdosa. Saudara-saudaraku yang terkasih, dia cuma bukan pendosa biasa loh. Bukan. Dia dikatakan terkenal. Atau Anda terkenal, oh dia tuh anaknya tukang roti misalnya. Oh dia tuh terkenal gara-gara dia itu istrinya direktur misalnya. Mungkin kita senang kalau terkenal dengan cara begitu. Tapi perempuan ini terkenal sebagai orang berdosa. Bayangin saudara-saudara, emang enak kayak begitu? Mungkin hatinya juga udah mati kali. Dia lewat orang pada ngeludah, dia lewat orang pada mencibir, dia salamin orang buang muka. Dia punya apa, dia pakai usahanya, dia dibilang pakai uang haram. Itu udah biasa dalam masyarakat kita, saudara-saudara. Ketika perempuan itu mendengar, nah ini dia, mendengar menjadi sangat penting. Membaca firman Tuhan sama juga mendengar Tuhan berkata-kata pada kita. Bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu. Saudara-saudara, kalau Tuhan Yesusnya di pasar, di jalan, itu aja juga menantang sebetulnya. Atau di rumah biasa, itu juga menantang karena banyak orang. Tapi perempuan ini tahu Yesus sedang ada di rumah orang Farisi. Aduh Tuhan, ini gimana ini? Tantangannya udah di depan mata. Bukan rumah orang biasa, rumah orang Farisi. Dan dia tuan rumah yang punya hak untuk mengatur siapa yang boleh masuk, siapa yang gak boleh masuk. Bayangin saudara-saudara, pertobatannya ini tantangannya luar biasa besar. Tidak seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Saudara-saudara, apakah Anda lihat di sini? Kalau dia, peluangnya tipis lah untuk ketemu sama Yesus, bisa diusirlah sama si orang Farisi ini, mungkin dia nggak bawa apa-apa. Tapi tekadnya ini sungguh luar biasa. Dia sampai berpikir 2-3 langkah ke depan daripada orang-orang biasa. Itulah pertobatan. Meskipun tantangan gede, dia bawa buli-buli itu karena dia akan mencari segala cara untuk bisa berjumpa dengan Yesus. Itulah pertobatan. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Saudara-saudara, lagi-lagi sebuah kata yang luar biasa, dia di belakang. Karena dia tahu Tuhan Yesusnya yang tokoh utama, tamu istimewa di rumah itu. Dia di belakang. Dia sadar dia seorang berdosa. Nggak perlu ratusan orang ngomong, wah kamu berdosa, sinner. Nggak perlu. Dia sendiri tahu kok posisinya dia. Aku orang berdosa. Ini dia saudara-saudara. Luar biasa bukan? Dikatakan, lalu membasuhi kakinya itu dengan air matanya. Dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia menciumi kakinya dengan minyaknya, dengan minyak wangi itu. Tanpa persetujuan dari Tuhan Yesus. Dia tahu Tuhan Yesus tidak akan menolak dia. Tuhan Yesus dengan kasihnya, Tuhan Yesus akan tahu bagaimana air matanya bukan air mata pura-pura, bukan air mata buaya. Bayangin saudara-saudara, orang Farisi ahli Taurat ngomong dalam hati aja Yesus tahu. Apalagi air mata yang keluar dari mata seorang perempuan. Kalau itu air mata buaya, bukankah itu cuman nyari gara-gara doang, nyari perkara aja itu si perempuan ini. Tapi dia nangis sungguh-sungguh. Dan apakah Anda berpikir, apakah tangisannya adalah tangisan yang meraung-raung gitu? Kalau meraung-raung pasti sudah jadi pusat perhatian dari orang-orang yang juga ada di situ. Dia secara diam, dia menangis dalam diam. Tangisannya berair mata, tapi sudah tidak lagi bersuara. Pernah nggak nangis kayak gitu saudara? Duh Romo tiap malam Romo itu bantal sampai basah sama air mata. Udah gak meraung-raung lagi tapi sedih aja. Hancur hatinya karena dosa-dosanya. Bisa jadi karena profesinya, karena keadaannya, karena pilihannya di masa lalu yang salah, karena cintanya yang pura-pura, atau apapun dari masa lalunya yang menyakiti hatinya sampai dia menangis tidak lagi bersuara. Cuma air matanya saja yang keluar.
Lalu dia membasuh kaki Yesus, dia meminyaki kaki Yesus. Saya pernah mengatakan minyak ini sangat amat mahal, bukan? Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lihat saudara-saudara, seorang Farisi yang bernama Simon ini ngomong dalam hati, Yesus tahu. Jadi ketika ada orang dari belakang, dari arah bawah mengusap kaki Yesus dengan air matanya, dengan minyak, Yesus tahu. Lalu Yesus berkata kepada Simon, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Nah ini, Simon ini bukan Simon Petrus, tapi Simon orang Farisi. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapus hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara-saudara, itu sebuah bukti pertobatan yang sungguh-sungguh. Tentangannya banyak, hambatannya banyak, dari dalam dirinya maupun dari orang lain, tetapi tidak menjadi pengekang hidupnya untuk berjumpa dengan Yesus, mengalami kasih Allah. Dia melakukan kasih yang tulus, dia mengalami kasih yang luar biasa juga. Iman pertobatan seperti itulah yang memperoleh keselamatan dari Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, di masa pertobatan sebelum Anda kurang-kurangin makan, pantang ataupun puasa, beramal kasih, perbaiki cara kita bertobat. Mungkin tahun lalu Anda bolong-bolong, mungkin tahun lalu Anda banyak lupanya. Tahun ini kalau bisa rabu-abunya, masa pertobatannya lebih sungguh lagi. Sebab aku mau mengasihi Yesus, imanku harus lebih sungguh lagi. Karena bisa jadi tantanganku di depan juga sama kuatnya. Imanku harus lebih kuat lagi. Semoga pewartaan firman Tuhan ini mempersiapkan Anda untuk menerima abu dalam pertobatan kita semua. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.